Nissan gitu. Oke. Yang paling berkesan banget sih mobil AE86-nya si Takumi ini. Oke, 86 jadulnya ya. 86 jadul gitu ya, Oke. si tukang tahu itu. Halo Movie Mania, Halo. balik lagi di channel YouTube Catatan Film, balik lagi dengan gue Firza sama. Gue Avan. Nah, kita di sini pengen membuat video yang berbeda nih dari Ya, biasanya nih, Pak. betul. Apa, Pak? Kita bakal ngebahas 5 ini ya, top 5 Top film 5. balapan versi catatan film. Jadi sebenarnya ini kita udah konsepin dari lama ya, cuman Yes. emang baru terrealisasikan sekarang. Sebenarnya udah diupload tapi kita Udah belum beli diupload. lighting. Iya. Betul. Muka kayak di goa gitu. Iya, kayak sedih banget ya pokoknya gitu guys. Gitu. Oke, film pertama itu ada Inisial D nih, Van. Oke. Ini film yang ya kalau menurut gue lumayan apa ya? Lumayan seru lah untuk film Lumayan seru ya? bertema balap-balapan, apalagi ini tuh diangkat dari manga Jepang. Oke. Diangkat dari manga Jepang terus dibuat tahun 95. Oh, ini udah lumayan lama juga ya? Udah lumayan lama. Udah hampir 20 tahun ya, 25 tahun lah ya. 25 tahun lebih lah ya. Tapi ini tuh ada di salah satu akun layanan streaming warna merah nih. Warna merah, di warna merah. Ada, di situ, Iya. di situ ada Inisial D ini. Oke. Nah, terus tuh diperankan oleh si Jeicho. Jeicho yang pernah main di mana tuh dia? Jeicho dia pernah main di Green Hornet. Oh, Green Hornet. Oh, yang jadi si ininya ya, sidekicknya ya. Iya, yang si siapa? Seth Rogen itu. Ah ya. Terus yang ngebuat kita khususnya gue yang ngefavoritin Inisial D ini tuh mobil-mobil klasiknya, mobil-mobil klasik yang kayak Klasik. Toyota, Mazda, terus juga Nissan gitu. Oke. Yang paling berkesan banget sih mobil AE86-nya si Takumi ini. Oke, 86 jadulnya ya. 86 jadul gitu ya, si tukang tahu itu. Gitu. Misalkan mau yang klasik Jepang mobil Klasik, punya nih klasik. berarti cocok banget nonton Cocok Inisial D. sih, Yo, Gitu. Lalu kita juga bakal ngasih skor di tiap film Yes, gitu betul. kan. Untuk skor Inisial D ini kita singkat aja langsungnya itu 7,3 gitu loh. Kenapa 7,3? Karena gimana ya, untuk dari segi cerita lumayan bagus, tapi untuk dari balap-balapan agak kurang banyak aja sih. Kali ini ya terlalu banyak dramanya kali. Dramanya loh. Instead of balapannya ya. Oke, kita lanjut ke film keempat. Death Race. Death Race. Nah, Death Race ini sebenarnya adalah ini ya, apa namanya, kayak sebuah film Mario Kart cuma lebih sadis. Ya kan? Dia Mario tuh Kart versi gore ya. versi gore. Jadi apa namanya, orang-orang yang di penjara nih kalau mau keluar dari penjara harus ikutin sebuah balapan maut ya. Balapan maut yang let's say lebih ke arah ini sih, apa namanya, kalau misalkan orang-orang tuh nge-build mobilnya, ada mobilnya muscle, ada SUV itu untuk bisa bertarung di sirkuit si Ada yang truk juga. penjaranya itu ya, ada truk itu tapi punya curang itu, dia punyanya militernya itu yang punyanya kan. Nah, itu juga Iya yang kan? main kan si yang di Fast and Furious tuh. Iya, si show-nya ya. Bukan si- show, show iya dong. Yang Bukan kulit hitam show. itu loh. Oh iya, ada si Tyrant. Tyrese Gibson. Tyrant Gibson ya, iya, betul, ada Tyrant Gibson. Si itu juga ada kan, si Punya nama susah banget Siapa ya. nih? Siapa nih? Itu nggak ada orang ya? Nah, Siapa? si ini kan. Ah iya nih. Nah, itu maksudnya yang tokoh utamanya juga kan si itu kan? Oh, si Jason Statham. Jason Statham, si show kan? Si Show. Benar. Tadi gue benar berarti ngomong Oh, iya. ya kan. Gitu. Jadi kayak di sini mau apa namanya, modifikasi mobil yang buat cocok buat baku hantam, dan di sini serunya itu adalah ini ya, apa namanya, di sini kadang kalau race biasa let's say nggak terlalu gore lah ya. Paling kalau kayak Tokyo Drift kan tuh gore di akhir dong ya, pas lagi dia jatuh gitu. Nah, ini full gore banget ya. Jadi kayak ada yang mati ditembak, digergaji dan lain-lain. Jadi kalau kalian dulu suka main Mario Kart nih di PS1, di PS2, nah main ini seru banget gitu. Nah, untuk skornya nih, kalau dari lu kan gimana? Kalau dari gue let's say di 7,6 sih gitu. 7,6. 7,6 soalnya let's say ini adalah tipe-tipe film yang kayak let's say dark, tapi let's say dari ceritanya tuh nggak terlalu kental banget, nggak terlalu kental, dan juga let's say emang pure di actionnya aja gitu. Jadi kayak let's say nggak bakal banyak, soalnya banyak film kayak gini tuh yang let's say apalagi ini ya Death Race yang kedua ketiga tuh kayak film-film kuring lah gitu. Kuring, ya. Kayak let's say tau nggak kan, kalau ada ngeliatnya Pacific Rim ya, nanti ada Atlantic Rim. Nah kayak gitu. Jadi kayak film-film konyol aja menurut gue. Gitu. Jadi kayak menurut gue emang Death Race ini ya dia aja lah. Buat ngisi waktu luang aja. Yes, betul gitu. Oke, kita masuk ke film yang ketiga favorit dari catatan film, itu ada Ford versus Ferrari yang dirilis tuh di tahun 2019. Nah, ini tuh bisa kita tonton juga di, kalau di sini boleh sebut? Oh ini ya, apa namanya, di platform warna biru ya? Platform warna biru. Warna birunya Mickey Mouse. Nah, ya. itu. Biru Mickey Mouse dan biru yang lain. Iya, jadi Ntar biru yang yang lain lain. lagi kan. Nah, Mau yang mana lagi? YouTube biru. Oh, ada itu. Nah, lanjut. Nah, terus
mengambil ini tuh Ford versus Ferrari itu mengambil cerita dari Ken Miles dan juga dari Carroll Shelby. Bukan Ken Block. Ken Block bukan. Ken Orang Block. Indonesia. Bukan orang Indonesia. Dia drifter iya biasa itu. Fiesta itu ya gue inget tuh. Nah, kalau misalnya Ken Block mau dibikin film ya kira-kira? Gak tahu sih, tapi emang dia belum legend. Belum mati dia. Kalau udah mati baru dibikinin film, biasanya kayak gitu. Lalu ini bukan lebih gimana ya? Bukan soal balap-balapan liar atau gimana. Ini kan cerita si Carroll Shelby kan, si desainer otomotif kayak gitu kan. autobiografinya lah ya. Autobiografinya. Tapi yang ngebuat kita suka nih sama film ini tuh apa ya? Jalan ceritanya dan kisah yang bisa diambil lah ya, seperti gitu lah. Ini kan dari pengalaman nyata juga, jadi kita tahu sejarah tentang permobilan duniawi ini ya kan, dan juga let's say dari segi apa sih dramanya itu dimunculin oleh si Christian Bale ya. Christian Bale ini oke banget sih gitu. Dan itu si Christian Bale tampil beda banget ya. Tampil beda banget gitu, dia udah tampilnya rada tua, rada kurus juga, aksen-aksennya aksen South lah ya, South American gitu. Nah, tadi lu kan nyinggung ini apa namanya? Kisah nyata ya. Ini tuh di ceritanya ini tuh di kisah nyatain apa sih suruh balap berapa hari itu? Jadi kayak Le Mans itu 24 hour apa 48 ya? Oke, Le Mans itu yang balapan nonstop ya dengan mobilnya gitu ya. Di situ kelihatan banget siapa struggle-nya dan juga cara gimana biar gak ngantuknya itu gila sih. Ya kan di Le Mans. Nah, itu tuh suruhnya di situ tuh Pan. Iya, betul. Kita bisa ngeliat langsung driver itu gimana sih? Iya, betul. Ini tuh gitu. Dan di sini juga sebenarnya rada ini ya, dramatisir juga soalnya ini adalah saat si apa namanya ke American Muscle tuh berjaya melawan mobil Eropa kayak Ferrari gitu ya. Gitu sih. Seru banget. Oke, jadi untuk skor film ini menurut gue Evan ya, ini ada di 7,9. Kenapa tuh 7,9? Karena 7,9 itu mungkin kita ngelihat dari segi dramanya itu bagus. Dan dari balapannya bagus, tapi mungkin ada sedikit hal yang kurang aja sih film ini gitu. Kayak balap-balapan yang biasa kita nonton kan street race, mungkin ini karena circuit race gitu. Ini kalau mungkin skor dari kita kenapa 7,9 karena ini melihatnya bukan ini ya, bukan tema drama, tema racing ya gitu. Jadi kayak mungkin jadi 7,9 tuh pas soalnya emang nampilin mobilnya nggak sebanyak itu. Iya kan. Oke, kita lanjut ke film kedua. Nah, di film kedua nih ada film apa nih, Van? Kita ada film Furious 7. Furious 7. Ini Furious 7 nggak? Ini 7 ya? Furious 7 ini. Oh iya, Furious 7. Nah, Furious 7 ini sebenarnya adalah klasiknya Mas Furious lah ya. Pasti kayak dia nge-hijack something, jadi main polisi maling dan lain-lainnya gitu ya. Cuma let's say di sini menurut kita paling oke gitu, kita taruh di nomor 2. Kenapa? Soalnya inilah ya, apa namanya, film itu kan semua tentang ini ya, nggak cuma balapan doang gitu. Tapi tentang perasaan, tentang gimana kita relate sama filmnya, hidup ya juga, kan? Ya, gitu. Dan juga di sini juga apa namanya, si Fast Furious 7 ini let's say dia di peaknya lah gitu. Jadi kayak 6 tuh dia udah seru, pas 7 tuh lebih seru lagi gitu. Ya kan, dan juga di sini yang buat kita milih juga ini karena di sini si Paulnya itu meninggal, gitu kan, Paulnya pergi lah gitu, dan di situ momennya haru banget ya. Jadi kayak let's say sampai terakhir tuh emang udah pas banget momennya. Ya kan, build up dari awal dari Fast Furious 1 ya kan, sama dia sampai akhirnya dia matinya di kecelakaan mobil juga jadi itu meninggal gara-gara mobil juga. Iya, jadi kayak orang jadi punya alasan buat nonton film ini gitu. Iya kan. Dan gitu. Juga pas gue nonton dulu sempet nangis gua, Van, karena di scene Paul Walker itu kan emang enak banget sih. Iya, enak banget kan, itu pas dia lagi megang anak bayinya gitu kan. Tribute to Paul Walker. Iya, apalagi pas lagi jalannya yang misah gitu. Iya, yang misah gitu kan, kayak udah sama keluarga sendiri si Paul, udah nggak bisa ikut lagi. Tapi kalau misalkan nih Fast Furious di stop aja sampai film ke-7 bagus loh. Bagus sih. Kalau lanjut ke 8, 9, 10 ya udah agak gimana ya, sorry agak memaksa. Furious 7 tuh udah mentok sih menurut gua. Udah harus sampai situ aja gitu. Untuk skor dari catatan film, untuk film Furious 7 ini ada di 8,4. Yes. Kenapa? Karena film ini selain dari aksi balap-balapan, aksi action dan dramanya itu, film ini tuh juga terkenang gitu loh ya, Van, ya, membuat memorable banget dari segi film dan juga ada lagunya kan, See You Again itu kan, gitu. Memorable lah untuk sebuah film. Oke. Jadi nggak sia-sia lah ya si Paul Walker mati ditaruh nomor 2 lah ya. Nah, di posisi pertama itu ada Tokyo Drift, Fast dari saga Fast and Furious juga. Yang ketiga lah ya. Yoi. Fast Furious 3 lah ya ini. Yang dirilis di tahun 2006 nih, Van. Nah, ini ceritanya menurut gua itu kenapa kita ditaruh ini di nomor 1 karena
Fast and Furious Tokyo Drift ini tuh yang membuat franchise dari Fast and Furious itu meningkat gak sih? Iya sih, let's say kayak film 1-2-nya let's say cuma dikenal di US lah ya, let's say banyak di US. Soalnya let's say mobil walaupun mobil udah mobil Nissan dan lain-lainnya gitu ya, GTR dan cuma Tokyo Drift ini menurut gua apa ya, sebuah klasik sih. Karena kita sekarang udah lumayan jauh ya dari 2006 sekarang 2022 itu udah lumayan klasik lah gitu. Soalnya gimana gue bilang klasik, soalnya dia nyiptain film yang let's say mobilnya tuh nggak harus semuanya mobil bagus kayak kan kalau sekarang kan fancy banget ya, kayak let's say pakai Lambo, pakai Koenigsegg, pakai apapun itulah. Nah ini dia nampilin mobil Jepang yang cuma dimodif doang, tapi orang bisa dapat feel-nya dari segi story-nya, dari segi modifikasinya, dan di situ nyiptain tren satu dunia bahwa modifikasi mobil tuh wajar loh halnya gitu. Jadi kayak itu ngebuat sebuah gerakan dan itu yang apa ya, ngebuat anak-anak beli kaset game PS2 Underground dan lain-lainnya, Need for Speed itu baru muncul tuh gara-gara tren ini sih menurut gue. Nah di luar itu dari alur cerita juga bagus gitu kan, dia seorang siswa SMA gitu, siswa SMA yang baru pindah ke Jepang, terus ya dia adaptasi lah ya. Tapi, itu seru sih, bagus ya. Seru kayak gitu ya, apalagi di Jepang gitu kan. Kayak yang tadi Initial D mungkin Jepang tapi nggak terlalu. Ya Jepangnya udah Jepang lah gitu. Tapi ini kan di Jepang tapi yang memainkan tetap orang Barat gitu. Jadi ya dia kayak adaptasi lagi di Jepang, terus juga akhirnya diterima sama society di situ. Iya, dan juga di sini bagusnya adalah dia film balapan ya. Balapannya banyak, tapi let's say dari segi culture-nya dia mengenalkan Jepang ke dunia itu menurut gue itu bagus banget sih. Menurut gue Tokyo Drift ini punya banyak kontribusi dalam mengenalkan Jepang ke seluruh dunia juga sih. Nah, untuk skornya berapa nih Van untuk film ini? Oke, kita kasih skor paling tinggi lah ya, di 8,6 ya. 8,6 skor tertinggi soalnya udah meliputi balap mobil, alur cerita, pop culture yang dia bawa ya, gitu, dan juga ya pengenalan budaya itu gede banget gitu sih. Jadi sama ini awalnya dari meningkat franchise Fast and Furious. Ya, Fast and Furious gitu kan. Gitu. Oke. Mungkin segitu aja Movie Mania. Kalau kalian di sini ada yang suka juga sama film balap, boleh komen di bawah ya. Film favorit balapan kalian itu apa dan kenapa? Gitu. Yes, betul. Kita nggak semua kita bisa bahas ya. Kalau kelamaan. Kelamaan ya sampai besok lah. Ya. Oke. Nanti. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Thank you yang semua. Thank you semuanya yang udah nonton. See you in the next video dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe. See you Movie Mania. Bye bye.